Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan memulai PD hari kelima atau persekutuan doa hari kelima, masa Paskah di lingkup klasis Kartasura. Kiranya kita bersama-sama dapat mempersiapkan diri dan mari sebelum kita memulai, kita hening sejenak, kita memasuki saat teduh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa hari yang kelima di masa Paskah tahun 2022 ini, kita mulai dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita boleh bersyukur karena kemurahan Tuhan yang telah diberikan kepada kita semua. Oleh karena kasih dan kemurahannya itu, kita diperkenankan untuk merasakan berkat dan anugerahnya. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, atas kasih dan kemurahan-Mu yang kami rasakan sampai hari ini. Dan di persekutuan doa, masa Pentakosta hari yang kelima ini, kembali kami bersama-sama menghayati akan kemurahan Tuhan. Kami diingatkan akan pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus, dan kiranya ini menjadi landasan di dalam kami senantiasa melahirkan karya Tuhan. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong, memberkati dan menuntun kami, agar melalui firman Tuhan yang kami terima,
kami dimampukan untuk meneladani Kristus di setiap langkah kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan perkenankan untuk memberitakannya juga Tuhan berkati. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-16. Kitab 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-16. Demikian pembacaannya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu, ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan bersama diberi tema pengorbanan untuk kehidupan. Kalau kita berbicara tentang pengorbanan, tentu sesuatu yang sangat membutuhkan kerelaan hati. Tidak hanya itu, ia harus merasakan resiko dari sebuah pengorbanan. Kenapa begitu? Karena kalau kita berkorban pada seseorang, ada yang kurang dari yang kita punyai. Atau ada yang kurang, ada yang berkurang dari diri kita. Misalnya contoh, ketika kita memberi sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain, mungkin kalau sudah direncanakan itu tidak masalah. Tetapi kalau itu tidak terencana, ada yang tiba-tiba meminta kepada kita, pengorbanannya adalah kita harus mengambil, mengurangi yang kita punya. Tentu bukan perkara mudah. Bukan perkara mudahnya adalah apakah betul ketika kita memberi itu dengan kerelaan hati. Itu baru hal yang kecil yang seringkali kita temui dalam hidup. Bagaimana kalau itu hal-hal yang menuntut diri kita sepenuhnya? Misalnya saja ketika kita menolong orang yang tergeletak di jalan. Kita pasti akan berpikir 100 kali, apalagi kalau itu pada malam hari,
Di tempat yang sepi ada orang yang tergeletak. Kira-kira berani tidak? Saya mungkin juga akan berpikir, ini jangan-jangan jebakan begitu ya. Tetapi itulah risiko yang harus kita tanggung ketika kita diperhadapkan kepada sebuah tindakan untuk mengorbankan sesuatu. Banyak hal, bagaimana kita harus berkorban bagi orang lain. Walaupun kadang-kadang kita berpikir, ini saya butuhkan. Saudara, hari ini kita belajar tentang pengorbanan dari seorang janda di Sarfat. Seperti yang tertulis di dalam ayat yang kita baca, perempuan janda itu mempunyai satu anak perempuan. Ia mempunyai anak perempuan. Ia hanya punya tepung dan dalam tempayan, lalu juga air. Dan pada waktu itu ia mengatakan kepada nabi yang bernama Elia ketika ditemui waktu itu, ia tidak mempunyai tepung, ia tidak mempunyai roti, tetapi hanya tepung segenggam dan minyak untuk membuat roti. Ia diperhadapkan pada situasi bahwa ini hanya untuk kami berdua. Tetapi ada orang asing yang meminta supaya dibuatkan. Bahkan perintahnya ini perintah yang sangat memaksa. Ya. Mari kita lihat. Dalam ayatnya yang ke-10 dan 11. Bagian yang terakhir. Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Itu yang pertama. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia bersuruh lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Itu yang kedua. Dan yang berikutnya, Elia mengatakan lagi, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku, sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ini kan pemaksaan ya. Coba Bapak Ibu, saudara diperhadapkan seperti itu. Tolong aku dibuatin roti dulu. Saya nggak mau tahu kalau di rumahmu itu hanya tersedia seperti itu. Yang penting aku dulu, baru nanti anakmu dan kamu. Perasaan kita bagaimana? Kalau kita ya perintah seperti itu ya nggak maulah. Ini maksa nih orang nih, tidak tahu kondisinya. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang kadang-kadang dalam kehidupan kita, Tuhan itu memakai dengan cara-cara yang demikian. Ketika kita sebenarnya dihibur dan butuh penghiburan, ternyata Tuhan meminta kita untuk menghibur orang lain. Ketika kita sebenarnya butuh sesuatu, tetapi ternyata Tuhan mengutus kita untuk memberikan sesuatu itu. Ketika kita seharusnya merasakan bahagia dan sejahtera, tetapi ternyata Tuhan memakai cara-cara yang membuat kita tidak bahagia, dan seterusnya. Coba Bapak Ibu bayangkan dalam kehidupan kita. Sebenarnya peristiwa Elia dan janda Sarfat ini seringkali kita alami dalam kehidupan kita. Hanya yang menjadi pertanyaan, saat kita diperhadapkan pada situasi yang demikian, apakah kita mempunyai kerelaan hati? Karena ketika kita mempunyai kerelaan hati, di situ ada keyakinan apa yang dikatakan orang itu akan terjadi dalam hidup seseorang itu. Seperti yang dikatakan Elia ketika ia mengatakan, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Lalu Elia mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam bubili itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Ketika ia mulai tumbuh rela hatinya, ia yakin orang yang sedang ngomong ini itu memang penuh keyakinan dan punya kuasa. Karena seperti yang dikatakan pula oleh janda ini, ia tidak mengenal siapa dia. Hanya yang ia tahu bahwa orang ini mengatakan yang mustahil akan diperoleh
Tetapi ia yakin bahwa Allahnya dia itu juga akan dirasakan olehnya melalui berkat yang dijanjikan. Nah, saudara yang terkasih, dalam ayat yang ke-16 terbukti apa yang dikatakan oleh Elia. Tepung dalam tempayan itu dihabis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ayat ini adalah adegan bagaimana kita belajar tentang sebuah kerelaan dan keyakinan. Ketika kita rela, ada keyakinan, ada iman yang mempercayai sekalipun belum secara betul untuk memahami akan karya Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca sampai pada ayat yang terakhir dalam bacaan kita atau dalam pasal ini, peristiwa justru akan diuji oleh Tuhan, atau peristiwa lebih besar lagi, lebih berat lagi dihadapi oleh janda Sarfat. Anaknya meninggal, tetapi ia percaya Elia dapat membangkitkan karena Allah yang ia percayai. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk kembali memahami arti sebuah pengorbanan bagi kehidupan. Kehidupan yang lebih luas tentunya. Ketika kita merelakan apa yang ada pada kita, walaupun kadang-kadang kita mengalami situasi yang sulit untuk memberikannya, tetapi ketika kita punya kerelaan, punya keyakinan bahwa saat saya melepaskan yang saya genggam, Tuhan sudah menyediakan kembali apa yang akan saya peroleh. Itu akan memberikan kekuatan kepada kita semua bagaimana kita berbagi kepada orang. Teladan itu telah diberikan oleh Yesus Kristus. Di masa Paskah ini, kita bersama-sama kembali menghayati akan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai pada nyawanya, Tuhan merelakan hidupnya untuk kita semua. Agar apa? Agar kita mempunyai kehidupan. Kehidupan dalam damai sejahtera Kristus, kehidupan dalam kasih, kehidupan dalam pengampunan, dan kehidupan kelak ketika kita bersama-sama di surga. Oleh karena itu, belajar dari firman Tuhan ini, mari bersama-sama kita juga terus-menerus untuk belajar bagaimana merelakan sesuatu yang kita genggam dalam hidup. Sebab pasti kadangkala kita akan diperhadapkan di situasi-situasi yang sulit untuk kita melepaskannya. Tetapi ketika kita bisa memaknai dengan baik setiap peristiwa yang Tuhan nyatakan, kita akan merasakan anugerah kehidupan di dalam diri kita. Orang-orang yang merasa tertolong, orang-orang yang merasa mendapatkan berkat melalui cara kita menolong, berbagi kepada sesama. Selamat menghayati pengorbanan, selamat melakukan dalam hidup agar kehidupan ini senantiasa mendatangkan berkat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita memasuki waktu teduh. Bapa Surgawi, hari ini kami boleh bersyukur, belajar dari janda di Sarfat. Tuhan mengingatkan kami bahwa pada waktu perjalanan hidup kami, pasti kami juga akan diperhadapkan pada situasi yang sama untuk berbagi, menolong mereka yang membutuhkan, menyerahkan apa yang menjadi milik kami kepada orang lain. Biarlah Tuhan kami belajar memaknai dengan sungguh-sungguh, supaya ketika kami diperhadapkan di situasi yang sama seperti janda di Sarfat, kami punya kerelaan hati. Dan kami punya keyakinan ketika kami melepaskan apa yang kami genggam, Tuhan menyediakan
kembali kepada kami. Biarlah Tuhan, firman ini kami bawa di setiap kehidupan kami, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang terkasih di sekeliling kami, jemaat Tuhan, maupun ketika kami bersama dengan orang di tengah masyarakat, maupun ketika kami bekerja. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk umat kepunyaan Tuhan di Klasis Kartasura khususnya, maupun di gereja-gereja di Indonesia ini, yang belajar senantiasa untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk tetap menyuarakan suara kenabian, menyatakan cinta kasih Tuhan kepada dunia dalam cara yang kami jalani dan kami nyatakan. Sekalipun mungkin bagi orang lain apa yang kami lakukan adalah sepele, tetapi ketika ada hati, ada belas kasih, ada kerelaan, ada cinta kasih-Mu yang dianggap remeh oleh manusia lain akan berguna dan dirasakan berkat-Nya bagi orang yang membutuhkan. Kami mohon berkat-Mu untuk gereja-gereja seklasis Kartasura di dalam menjalankan tugas panggilan Tuhan. Biarlah kami berdiri dan terus berjuang menghadirkan karya Tuhan di tengah masyarakat kami masing-masing. Mampukan kami hadir di tengah masyarakat kami, supaya orang selalu melihat bahwa gereja adalah kepunyaan Tuhan. Kami adalah gereja yang hidup, yang akan senantiasa melahirkan terang-Mu yang ajaib. Bapa, kami serahkan pula setiap persiapan gereja-gereja di masa Paskah ini, agar kami sungguh-sungguh dapat menghayati pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih pula Engkau telah menyediakan waktu bagi kami semua untuk sungguh-sungguh merenungkan dan mohon berkat-Mu agar kami dapat melakukan. Terselip dosa kesalahan kami, kiranya Tuhan mengampuni. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, seperti firman Tuhan yang kita telah terima, mari kita senantiasa mengupandangkan karya Tuhan kepada sesama kita. Berkumandang suara dari sabana, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengarang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentang yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentang yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuan-Mu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentang yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentang yang terlelap. Jemaat yang terkasih, mari kita akhiri persekutuan doa masa Paskah hari yang kelima ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
Amin.